Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu sebelum kita belajar melanjutkan pelajaran. Satu orang memimpin doa, silakan ke kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayur menjadi produk pangan. Yang menjadi pertanyaan, sudah tidak asing dengan sayuran? Tidak. Sudah sering makan sayuran? Tidak. Kenapa tidak? Nggak suka sayuran? Sayuran itu ya, sayur dibuat menjadi makanan pangan itu biasa wortel dibuat jadi jus, ya. Sayuran Kemudian apa lagi ya, tomat dibuat jadi jus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video berikut ini. Sendirian? Nanti diisi bagian dari hasil samping sayuran yang bernutri, kemudian keterangan informasinya. Satu, contohnya apa? Kemudian keterangan informasinya untuk apa? Tadi kan contohnya Oke, silakan isi dan diskusikan contoh dari pengolahan bahan samping sayuran. Apa saja contohnya dan bisa dimanfaatkan. Siap. Untuk kelompok ini kelompok apa? INSTD. Cari informasi yang ada di dalam buku paket. Paham? Ya. Kemudian ini kelompok apa? Visual. Berarti cari informasi yang ada di dalam laptop. Setting. Ya. Audio visual. Berarti sama saja. Ini saya kasih laptop. Oh, Ada bapak sampai berapa?
memasak, kita biasanya menggunakan bawang sebagai bumbu utama. Batang brokoli. Sayuran brokoli yang bisa dikonsumsi adalah bunganya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan resepnya kami. Bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi. Kulit bawang. Kulit bawang mengandung sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Kadang dan sayur brokoli mengandung nutrisi pada batang brokoli sama seperti yang mengandung daun brokoli mengandung Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah baik dan sehat, beraktivitas seperti biasa Pak Rustam. Jadi seperti yang kita rencanakan di sini saya minta waktunya sebentar untuk kita berbincang-bincang tentang supervisi atau pembelajaran kelas yang kemarin ya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Herman setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Apakah tujuan dan proses pembelajaran itu dilakukan atau sudah terlaksana yang baik atau bagaimana nih menurut Pak Herman sendiri? Oke, terima kasih Pak Rustam. Perasaan saya setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, saya merasa cukup puas di satu sisi, dan di sisi lainnya juga ada beberapa yang menurut saya masih kurang dari sisi saya pribadi. Terutama dalam peran saya dalam proses pembelajaran, juga bagaimana mengatur dan mengelola strategi pembelajaran kelas sehingga anak atau murid terlayani dengan baik dalam strategi pembelajaran. Oh begitu ya. Jadi, nah menurut Pak Herman ini RPP yang diterapkan kemarin kan adalah RPP berdiferensiasi, dan mungkin pelaksanaan RPP berdiferensiasi ini dengan RPP biasa itu kan sedikit berbeda. Nah, apakah ada yang kesulitan yang ditemui dalam penerapan RPP ini Pak Herman? Oh ya, begini Pak Rustam. Sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan berdiferensiasi ini tentu berangkat dari rencana, kemudian persiapan hal yang mendukung terlaksananya tujuan pembelajaran. Termasuk kemarin ketika saya merumuskan perencanaan untuk fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten, maka dibutuhkan kelengkapan alat dan bahan. Ya, nah alat dan bahan ini harus matang, termasuk juga termasuk juga referensi materi yang bervariasi. Ya, terkait dengan alat tentu terdapat di sana jaringan LCD, proyektor internet, laptop juga butuh persiapan yang baik. Kemudian perlu agak peka juga terhadap murid-murid yang membutuhkan bimbingan lebih banyak dalam upaya mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi di situ juga termasuk alat juga Pak ya? Ya. Dan juga materi-materi yang mungkin beragam yang perlu disiapkan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada pembelajaran di kelas itu anak itu belajar menurut gayanya masing-masing. Ya. Ada yang visual, Ya. ada yang auditori, Ya. ada juga yang kinestetik. Nah, bagaimana ini Bapak mengatur waktu untuk memberikan bimbingan kepada masing-masing kelompok itu agar mereka ini benar-benar terlayani dengan baik apa yang dibutuhkan mereka? Oke, makasih. Jadi alokasi waktu yang dijalankan tentu berdasarkan waktu yang kita sediakan sebagaimana dalam RPP. Dalam kegiatan inti, saya usahakan agar semua terlayani siswanya. Namun manakala ada membutuhkan tambahan waktu untuk memahami materi tertentu,
saya mengidentifikasikan siswa yang sudah paham agar mereka dapat memberikan bimbingan kepada temannya. Ya, siswa yang sudah paham agar mereka dapat temannya yang belum paham. Jadi dari yang sudah paham. Ya, jadi yang dari mereka siswa yang sudah paham nantinya saya identifikasi mana yang sudah paham. Kemudian nanti siswa yang sudah paham ini akan mengajarkan kepada siswa atau teman sebaya. Jadi di sini berperan sebagai tutor sebaya. Begitu, Pak. Nah, bagaimana penilaian Bapak sekarang tentang RPP berdiferensiasi dibandingkan dengan RPP yang biasa, tentang efektivitasnya dalam pelaksanaan di dalam kelas? Oke. Jika kita bicara RPP, tentu hampir semua RPP sudah dipersiapkan segala komponennya dengan baik. Ya, strategi pembelajarannya, juga bagaimana kita mengelola pembelajaran di dalam kelas. Secara umum, efektivitas dalam artian memenuhi kebutuhan cara belajar siswa yang sesuai dengan gaya mereka dan penemuan variasi dalam materi pembelajaran. RPP berdiferensi ini tentu lebih efektif sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran lebih bisa dilihat. Juga aktivitas murid terlihat sebab mereka belajar sesuai dengan cara dan penggalian sumber materi yang mereka sukai. Oh, gitu. Jadi benar-benar memberikan kebebasan kepada anak untuk bekerja sesuai dengan kesenangannya. Iya, seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, dukungan apa yang ingin Bapak dapatkan sehingga kedepannya penerapan proses pembelajaran ini atau pembelajaran yang Bapak lakukan akan semakin baik? Ya. Mengenai dukungan yang ingin saya dapatkan di sini, saya berharap ada kolaborasi atau masukan saran dari rekan-rekan sejawat, terutama teman-teman guru, sebagai refleksi bagaimana sehingga apa yang menjadi kekurangan dapat kita jadikan fokus untuk penguatan dan pembelajaran berikutnya. Selain itu juga ketersediaan bahan dan alat bagi terlaksananya kegiatan pembelajaran juga perlu menjadi perhatian. Misalnya sumber-sumber materi dari media lain, sebab mengakomodasi gaya belajar yang beragam sesuai kebutuhan murid tentu membutuhkan alat yang cukup memadai. Oh, jadi seperti itu Pak ya? Ya. Nah, pertanyaan berikut nih Pak Herman. Kemarin Bapak menggariskan proses pembelajaran. 3. Selanjutnya nih Pak Herman. Kemarin Bapak itu menggariskan proses pembelajaran itu area pengembangannya itu pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Ya. Selanjutnya kemana lagi arah atau area yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Jadi untuk sementara tentu masih banyak kekurangan dari kegiatan proses pembelajaran yang berfokus pada area proses dan konten yang saya lakukan dan memerlukan penguatan sehingga keduanya berjalan dengan baik. Nah, dalam proses penguatan ini pula saya akan mengarah pada diferensiasi produk sesuai dengan materi yang dibelajarkan sehingga nantinya murid bisa berkarya dalam bentuk yang beragam. Jadi itu produk itu jadi anak bebas memilih ya. Ya. Bentuk karya yang atau produk yang ingin mereka hasilkan. Ya. Jadi kedepannya akan mengarah kepada 3 diferensiasi. Ya. Yang 2 sudah dilaksanakan. Ya. Pertama proses, Konten, dan akan mengarah kepada produk. Nah, seperti itu. Semoga kedepannya berjalan dengan baik Pak Herman. Nah, Mudah-mudahan. kira-kira kapan nih akan dilakukan untuk mencoba area pengembangan menerapkan diferensiasi produk ini? Ya. Berhubung materi yang saya sampaikan 2 kali pertemuan, maka pertemuan berikutnya saya akan mencoba pendekatan dengan
diferensiasi produk kebetulan sangat relevan dengan materi pembelajaran yang berikutnya maksudnya. Begitu ya, itu rencana yang cukup baik. Semoga nanti juga berjalan dengan baik juga. Mudah-mudahan. Sebelum kita akhiri nih Pak Herman, kira-kira apa praktik baik yang bisa kita bagikan kepada rekan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini yang kebetulan Bapak juga sudah lakukan kemarin? Oke, menurut saya praktik baik yang bisa kita lakukan, kita bagikan kepada rekan sejawat terkait pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bagaimana kita mengelola kelas dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran, kemudian pemenuhan kebutuhan belajar siswa terkait proses dan konten atau materi yang dilakukan. Keaktifan siswa di sini, antusiasme dan rasa senang dapat dipenuhi dengan diferensiasi proses. Ya, kemudian materi-materi yang kita gunakan tidak berasal dari satu sumber ya. Kemudian jadi benar-benar murid bebas mengeksplorasi informasi dan mengkomunikasikannya bersama kelompoknya. Jadi fokusnya terletak pada bagaimana manajemen diferensiasi proses dan diferensiasi kontennya dan diterapkan sehingga menjadi daya dukung untuk anak dalam belajar sesuai cara belajar mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi itu ya, sangat bagus sekali Pak Herman. Mudah-mudahan juga diterima oleh teman-teman kita atau rekan-rekan sejawat kita ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, sebelum percakapan ini kita akhiri, bagaimana perasaan Bapak setelah saya atau kita melaksanakan kegiatan percakapan coaching atau presentasi? Ya, merasa senang sekali dengan pertemuan ini. Dari sini saya bisa merefleksikan pembelajaran yang saya lakukan, juga menerima pendapat yang objektif tentang pelaksanaannya. Di sini saya menemukan bagaimana yang mestinya saya perkuat, yang menjadi kelemahan, sekaligus menemukan gagasan berikutnya untuk area pengembangan yang akan saya coba lakukan. Mungkin itu aja. Gitu ya. Kalau begitu Pak Herman, terima kasih atas waktunya. Semoga percakapan seperti ini dapat memberi makna bagi kita. Begitu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pembelajaran